musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain. Sora moko dadi dzalika apa mengkono berpikir ala dzaiku luwih nikmat. Orang yang terbiasa mikir maka berpikir merenung itu lebih nikmat indahu ing dalam nggoe wong mingkul naimin saking atau tinimbang saben-saben kenikmatan. Walam yakun lan ora ono sapa wong mamnu'an iku wong kang dicegah minhu saking naim. Wala muzahamata lan ora ono wala muzahimata. Wala muzahaman lan ora wong kang disaingi fihi ing dalam naim. Fala yakunu moko ora ono iku fi qalbihi dalam ati man hasadun opo panas li ahadin maring wong suwiji minal khalqi saking makhluk. Li anna ghairahu karena setuhune seliyane wong aidon kelawan maning iku law arafa lamun ngerti sapa ghair mithla ma'rifatihi ing sepadane makrifate wong. Jadi sama-sama ahli makrifat lam yangkus moko ora mengurangi sapa wong sapa ghair sapa wong bin ladzatihi ing nikmate ghair. Fal zada tetapi bertambah ladzatuhu apa nikmate ghair bi mu'anasatihi kelawan baturan karo wong mau. Fatakunu moko ono ladzatu haula'i apa kenikmate mengkono-mengkono al arifin wong-wong kang makrifat fi mutalaati ajaibil malakuti iku ing dalam mentelaah meneliti piro-piro keajaiban alam malakut. Salah tarkibnya nanti fi mutalaati bukan menjadi khobar. Fi mutalaati ajaibil malakuti ing dalam menatap meneliti piro-piro keajaiban malakut ala dawami ngatasi langgeng kenikmatan mereka aqdhama iku luwih gedhe min ladzati man tinimbang kenikmatane wong yang duru kang mandeng sapa man ila asjaril jannati maring pepohonan sorga wa basati nihalan piro-piro kebun jannah bil aini kelawan mata adz-dzahirati kang zahir. Fa inna na'imal arifi karena setuhune kenikmatane wong arif. Jadi kalau bisa manusia itu bisa makrifat billah, makrifat kecil-kecilan lah supaya hidupnya di akhirat nanti betul-betul bahagia. Targetnya bukan sekedar dapat bidadari, bukan sekedar dapat masuk surga, tapi kira-kira makrifat. Jadi surganya orang makrifat sangat elit, lebih elit daripada surganya orang awam. Memang aktsaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan orang yang masuk surga itu orang yang lugu. Orang lugu itu orang yang tidak kelep. Orang yang tidak kelep, pikirannya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, tidak neko-neko, tidak macem-macem. Kalau dagang ya tidak main politik, tidak ngerti bagaimana cara pemasaran, tidak ngerti cara pemasaran, nggak ngerti marketing, tidak ngerti manajemen juga ya sudahlah, manajemen juga nggak ngerti apa-apa. Itu namanya orang lugu ya, dagang apa adanya, dagang serabi, dagang gunjing. Ya itu kebanyakan mereka itu yang masuk surga orang-orang kayak gitu. Masa umumnya orang tuh tidak boleh, tidak banyak intrik, tidak ada intrik, tidak saling jegal menjegal, nggak ngerti promosi. Itu rata-rata yang kelak nanti masuk surga macam kayak begitu, nggak ngerti ya cara-cara licik, nggak ngerti. Kebanyakan orang bulhu. Tapi kalau orang arif, wah itu jangan disamakan nanti kelas surganya, jangan disamakan dengan orang bulhu. Orang bulhu itu ya betul masuk surga, tapi ya sekedar surga saja gitu kan. Ya sudah alhamdulillah kan. Tapi kalau bisa jangan sekedar itu, sekalian yang eksekutif gitu kan, VIP. naik kereta jangan yang ekonomi terus, sekali-kali yang eksekutif dicobain. Yang eksekutif dicobain juga yang high class. Artinya kita mencoba membandingkan apa sih perbedaan ekonomi dan eksekutif. Nanti supaya kita pun terangsang hati kita, kalau umpama ditawari sorga ya kira-kira jangan yang ekonomi. Aduh, saya sudah biasa naik kereta ekonomi, fasilitasnya gini-gini, tapi saya nyoba yang eksekutif luar biasa. Waduh, kalau bisa pengennya sih yang eksekutif terus akhirnya. Jadi dicobai bukan dalam arti kemaruh,
bukan dalam arti kemaruk. Dicobai itu. Naik kendaraan yang paling ebrek-ebrek sampai yang paling elit dicobai juga. Nah, supaya ya bukan dalam arti kemaruk hubud dunia, bukan arti kemaruk dalam arti negatif hubud dunia, bukan, tapi dalam rangka menunjang, meningkatkan alam pikir kita. Elemen dicoba. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Jadi dari bawah ilmu itu tadinya elit masuk ke diturunkan ke bumi rendah, tapi tujuannya untuk menjadi elit gitu tuh. Orang tuh kira-kira jadi elit. Jangan puas di di kelas ekonomi. Jangan puas. Harus tahu. Setidaknya kita punya wawasan lah, meskipun belum pernah naik kendaraan yang eksekutif alias kita cuma naiknya itu yang ekonomi aja, naik bis ekonomi, kereta ekonomi. Setidaknya tahu ada bis itu yang eksekutif, bahkan yang super eksekutif 42 rupiah tiket. Syukur-syukur bisa nyoba, nanti bisa membandingkan. Iya. Bukan dalam arti jangan negatif thinking, jangan diartikan wah jarane ngajari wong iki kemaruk panas nih bab mengkono, enggak. Dalam urusan zuhud ya beda lagi. Sudahlah, yang ekonomi pun enggak masalah. Yang ekonomi pun enggak masalah. Yang penting ini kita konteksnya konteks zuhud beda lagi. Duit ada buat untuk naik yang kelas eksekutif ada, tapi memilihnya ekonomi, yaitu ada konteksnya sendiri. Ini sih lagi dalam konteks merangsang cita-cita kita itu jangan pada masuk di surga ekonomi. Kira-kira masuknya surga eksekutif. Kalau di bumi sih ya terserah aja. Tergantung bagaimana keadaan kita, mau naik kendaraan ekonomi atau eksekutif terserah aja. Bebas itu sih. Yang penting nggak bisa dipaksa-paksakan. Mampunya ekonomi ya sudah ekonomi. Kalau di dunia, tapi kalau untuk urusan akhirat jangan puas dapat surga ekonomi. Fa inna na'imal arif, karena setuhune kenikmatane wong kang makrifat, wa jannatahu lan surgae arif, iku makrifatuhu adalah makrifat pengetahuane arif. Semakin orang banyak makrifatnya, semakin nikmat dia mendapat surga. Alatihi kang utawi makrifat sifatu dzatihi iku sifat dzatiyahe arif, sifat yang melekat pada dirinya. Yakmanu merasa aman sapa arif zawalaha ing ilange nikmat. Wa huwa utawi arif abadan ing dalam selawase. Ya jeni iku metik sapa arif fimaraha ing buah-buahnya makrifat. Fa huwa maka utawi arif biruhihi kalawan ruhi arif. Wa qalbihi lan hatinya arif, muhtazin iku wong kang memakan bifakihati ilmihi ing buah ilmuwe arif. Wahya utawi fakihah buah-buahan, fakihatun iku buah wa rumaktu atin kang ora pegot, wala mamnuatin lan ora dilarang. Wal kutufuha bahkan utawi tangkai-tangkainya buah, tangkai-tangkainya daniyatun iku parek dipetik kapan aja. Fahuwa utawi arif wa in homadho senajan memejamkan sapa arif al aina ing mripat adh-dhahirata kang zahir. Faruhuhu maka utawi ruhnya jiwanya arif abadan ing dalam selawase. Tartaku iku senang-senang sapa ruhuhu fi jannatin ing dalam surga aliyatin kang luhur. Wariyadin lan taman-taman zahiratin kang berbunga. Fa in furidha maka lamun digawe hipotesis, digawe pengandaian, digawe lamunan seandainya. Fa in furidha maka lamun digawe hipotesis. Kathratun opo jumlah akeh fil arifina ing dalam golongan wong-wong makrifat, misalkan banyak orang makrifat, lam yakunu moko ora ana sapa al arifun, ora ana iku mutahasidina, iku wong kang panas-panasan kabeh. Lu suasananya sejuk, suasananya
adem. Kok sampai ada orang yang hatinya panas, itu ya berarti dia hasud. Hasud. Ada orang kok hatinya panas terus, ya memang hasud itu. Tidak mau melihat orang lagi kesenangan ya. Orang kalau pikirannya selalu jahat, itu ya melihat manusia tuh selalu salah kabeh. Melihat orang lagi senang salah, menyakiti hatinya. Melihat orang sedih pun salah juga. Orang kok sedih terus. Orang selalu negatif namanya. Jadi lihat orang lagi senang dianggapnya pamer. Lihat orang lagi sedih dianggapnya tukang ngersula terus, nggak enak dipandangnya. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu bisa jadi orangnya yang melihat itu, bisa jadi. Lam yakunu mutahassidina, iku ora saling iri. Tidak saling iri sudah. Balkanu. Tetapi ono sepo al arifun kama qala iku kaya oli dawuh fihim ing dalam al arifun rabbul alamin sepo Tuhan semua alam rupane wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa nazakna lan nyabut sepo ingsun ma ing unak-unak fi sudurihim kang ing dalam piro-piro atiye mukminin bayane min ghillin bayane unak-unak. Tidak sakit hati, tidak memendam rasa dendam, tidak memendam perasaan panas. Sesama ahli sorga ini ikhwanan halid dadi piro-piro sedulur. Ya enak, suasananya tuh adem, suasananya enak, tenang, tidak saling curiga, tidak saling mendendam. Jadi suasana sorga itu anteng, diam, damai, penuh dengan persaudaraan. Kalau orang yang hatinya selalu panas, ya memang kudu ditatar, nanti ada penatarannya sendiri. Ada penatarannya sendiri. Kadang apa namanya tuh panas. Panas. Nggak usah panas lah. Tangga punya rezeki, ya kita bersyukur alhamdulillah. Kalau begitu dia tidak, ya potensi untuk merepoti saya kan nggak ada. Dia lagi uripe enak, itu kan. Tapi kalau tangga saya itu kehidupannya nggak nyaman, itu kan, aduh, saya juga ikut merasa sedih kan. Merasa sedih, ya prihatin. Kalau orang tetangga kita lagi senang, ya tentu kita pun merasa ikut senang. Harusnya kok merasa panas, itu kan berarti pikirannya tidak normal, itu sakit jiwa. Namanya sakit, ya sakit jiwa, penyakit jiwa. Lam yakunu mutahassid ala sururin ing atase pira-pira ranjang mutaqabilin akan saling berhadap-hadapan kabeh. Fahadha maka utawi iki haluhum iku kondisi mukminin ahlul jannah. Wahum utawi mukminun bu'adun iku wong-wong kang adoh fid dunya ing dalam dunia. Famadha yudhannu bihim inda kisyafil ghita. Bu'adun iku masih adoh fid dunya ing dalam dunia. Jadi di dunianya saja pola pikirnya dewasa, tidak hasud, tidak iri, tidak dengki, tidak panas. Apalagi ketika mereka masuk surga, ini baru di dunianya aja tidak saling mendendam, tidak saling panas-panasan. Fama dza moko ing apa yudhannu dianggap bihim sapa mukminun indang kisyafil hita'i ing dalam nalikane dibukae tutup wa musyahadatil mahbubi lan nyakseni Gusti Allah kang dicintai fil uqba ing dalam akhirat. Fa idzan dengan demikian la yutasawwaru ora dimungkinkan ayahuna apa yen to ana fil jannati iku ing dalam surga muhasadatun apa saling iri dengki. Tidak ada saling iri. Jadi kalau orang yang pikirannya masih panas, mesti diajar dulu. Jadi kadang Gusti Allah ngajar kita supaya hati nggak panas, nggak apa, tidak sombong. Itu dihantam oleh musibah-musibah.
dihantam oleh musibah-musibah. Melihat kawan kita yang tadinya enak menjadi jatuh, supaya kita tidak iri terus menerus. Suruh supaya membantu orang lain, supaya membantu. Jadi musibah itu hakikatnya ya rahmat. Musibah ini rahmat. Orang yang usahanya bagus-bagusnya jatuh, misalkan, akhirnya kan ada tujuan supaya sadar yang ngasih rezeki kamu itu bukan tenaga dan pikiran kamu. Selama ini kamu sukses ternyata dibantu oleh Gusti Allah. Ternyata itu pemberian Allah semata. Nyatanya sekarang kamu nggak punya apa-apa. Masya Allah. Jadi itulah namanya peristiwa-peristiwa hidup itu harusnya menjadi pelajaran supaya manusia ini tidak sombong, tidak hasud. Tuh, lihat itu orang yang kamu anggap sebagai orang sombong, sebenarnya dia jiwa sosialnya tinggi. Sekarang dia lagi terpuruk. Loh, maksudnya apa? Supaya jangan panas terus kepada orang itu, kepada si fulan tuh. Lihat itu fulan tuh yang kamu anggap sebagai orang sombong, yang kamu anggap sebagai orang yang apa gitu kan. Ternyata dia punya kebaikan-kebaikan dan sekarang dia keadaan kena stroke. Jadi gimana sikap kamu? Masa ia mau panas terus kepada fulan? Musibah di muka bumi ini ya itulah untuk mendidik supaya perasaan manusia itu menjadi lempeng. Kalau hidup di dunia masih tidak lempeng juga, padahal sudah banyak peristiwa pelajaran, masih tidak lempeng juga, ya nanti ada penatarannya sendiri di akhirat supaya lempeng. Ya dikum di neraka dulu, penatarannya di neraka dulu, supaya yang tadinya hasud tidak lagi hasud, yang tadinya takabur tidak lagi takabur, yang tadinya hubud dunia tidak lagi hubud dunia. Masya Allah. Jadi iya Gusti Allah sampai kedereng-dereng kita untuk saling mengingatkan, saling memperhatikan satu sama lain. Bukan berarti Gusti Allah tidak mampu mensejahterakan semua manusia di muka bumi, tapi itu untuk pelajaran kita sendiri. Dijadikan bangkrut, dijadikan terpuruk, itu hakikatnya supaya kita sadar lah, supaya sadar kita ini bukan apa-apa. Jebokatku kita tidak diwong sudi kebokat oleh tenaga dan pikiran usaha saya. Aduh, ternyata saya masih punya tenaga dan masih punya pikiran. Sekarang saya terpuruk. Wah, berarti yang menyebabkan saya hebat itu kan bukan saya ternyata. Bukan saya ternyata. Wala tunan. Fa idza la yutasawwaru ayakuna fil jannah muhasadatun. Wala an yakuna lan ora yen toh ono iku baina ahlil jannati ing dalam antara penduduk sorga fid dunya ing dalam dunia muhasadatun opo saling iri. Tidak ada panas-panasan masalah urusan nikmat. Tidak ada panas-panasan mengenai urusan nikmat. Baik nikmat dunia maupun nikmat ukhrawi tidak panas. Kalaupun panas, ya dia melakukan tindakan yang sportif. Tidak dengan cara tidak dengan cara-cara yang jahat. Kawan saya kok bisa hafal Quran, saya kok panas, pikiran saya kok panas. Nggak enak, nggak nyaman saya. Ya silahkan, sportif lah. Kalau gitu kamu ngapalin Quran juga. Namanya sportif. Aja iri baik. Aja iri ya baik. Panas, panas. Kemudian setelah panas gitu, doakannya yang tidak, mendoakan yang tidak. Mudah-mudahan si fulan yang hafal Quran, kawanku yang hafal Quran tadi kena gegar otak. Sudah. Ya, ini kan mendoakan jahat, panas yang negatif, hasad yang negatif. Tapi kalau hasad yang positif alias munafasah, ya bagus, silakan. Li anal jannata karena setuhune sorga lamu doyakota, iku ora ono saling ciut menciut, iku maujud fiha ing dalam jannah, terlalu lebar untuk diperciut.
terlalu lebar untuk dikapling. Ini punya saya, nggak bisa. Wala muzahamatalan ora ono desek-desekan iku maujud. Wala tunalulan ora didapat, ora diperkoleh opo jannah. Sorga itu tidak diperoleh illa bi ma'rifatillahi, angin kelawan makrifat ning Gusti Allah. Waduh, iya. Makrifat ning Gusti Allah. Allah tila muzahamata. Kang ora ono desek-desekan iku maujud fiha ing dalam makrifatullah. Fit dunya ing dalam dunia. Ayuton kelawan maning. Fa ahlul jannati maka utai penduduk sorga bidorurati kelawan pasti. Buro'a'u iku bebas minal hasadi, saking sakit hasad. Tidak sakit jiwa. Dianggapnya ya jangan main-main dengan hasad. Dianggapnya biasa-biasa aja, padahal itu penyakit jiwa. Tidak ada hasud fit dunya wal akhirati, landing akhirat jami'an hale kabehane. Balil hasadu, bahkan utawi hasad min sifatil mubadina, iku setengah saking sifat-sifati wong kang diusir min saati iliyina, saking keluasan kalangan-kalangan elit. Wah iya, kalangan elit. Namanya hasad itu namanya mempersempit. Orang sampai mempersempit rahmati Gusti Allah, ya udah situ berarti bahaya. Gusti Allah itu Ar-Rahman, Allah maha luas rahmati, malah dianggap sempit rahmati. Nah, ini kan namanya mendustakan Gusti Allah dalam kadar yang relatif lah ya. Maka orang mengatakan Allah punya anak, itu kan sama dengan mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Orang kok sampai menuduh Gusti Allah punya anak, itu sama dengan menganggap rahmatnya Gusti Allah itu sangat sempit. Karena orang kalau punya anak, tentu kasih sayangnya tercurah kabeh kepada anaknya. Hampir tak tersisa. Kalaupun ada sisa, itu kecil sekali. Kecil sekali. Maka orang kok sampai menganggap Gusti Allah punya anak, sama dengan menganggap Allah itu rahmatnya kecil, hanya terfokus buat anaknya. Maka itu keyakinan model begitu bisa menghancurkan kebaikan yang setinggi gunung, selebar langit, sekokoh bumi. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh, bumi gempa, gunung-gunung longsor, ambruk akibat tuduhan Allah punya anak. Maksudnya menganggap rahmatnya Allah itu kecil, itu meruntuhkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidup, tidak lagi berguna. Orang yang menganggap Allah punya anak, sebaik apapun dia di dunia, amalnya ambruk semua ketika di akhirat. Yaitu karena mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Nah, begitupun maksiat-maksiat apapun yang hubungannya mempersempit rahmatnya Gusti Allah, ya tentu sama dengan menghancurkan amal-amal itu. Al-hasad yakulul hasanat kama yatakulun nar al-hatab. Penyakit iri itu bagaikan api, menghancurkan, memakan kebaikan, menghancurkan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar, kerayak-kerayak baik. Hasad itu tidak sampai daya rusaknya tidak seperti tuduhan menganggap Allah punya anak, tapi sama-sama merusak amal. Kenapa merusak amal? Karena mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Sedangkan sorga itu tempatnya rahmat. Sorga itu adalah rahmat. Jadi kalau orang sendiri dia tidak suka rahmat, di dunianya saja tidak suka rahmat, ya sudah, di akhirat pun sudah, jangan masuk ke rahmatnya Allah. Masuk laknatnya Allah saja. Jadi orang kalau di dunianya kereng-kerengan, saklek-saklekan, ya Gusti Allah di sana pun saklek-saklekan. Kita mau saklek-saklekan atau mau toleransi? Kita mau mempersempit rahmat Allah atau memperlebar rahmat Allah? Terserah. Jadi gambaran
kita di dunia ini ya sama dengan dia gambaran manusia di akhirat, ya gambaran manusia di bumi, sama aja. Tidak senang lihat orang itu bahagia akhirnya menebar paku di jalanan. Nggak senang kan sampai begitu kan, sampai segitunya. Berarti kan dia benci adanya rahmat. Ya sudah, kalau kamu benci rahmat, ya sudah, di akhirat pun kamu jangan deket-deket rahmatnya. Walidzalik ila madiki sijjinin mari ciute sijjin asfala safilin, penjara neraka sijjin. Walidzalik karena arah iki keterangan musibah ditandai bihi kelawan hasad asyaitanu sama syaitan alainu kang terlaknat. Wa dzukira diceritakan min sifatihi saking piro-piro sifati setan annahu apa setuhune setan hasada iku iri sapa setan Adam ing Nabi Adam alaihis salam. Jadi penyakitnya setan iku sombong, iri. Yang menyulut kesombongannya adalah iri. Panas terhadap Nabi Adam. Panas hatinya tidak terima. Alama ingatase keistimewaan, kemuliaan, ingatase kemuliaan. Khusus kang dikhususkan sapa Adam bihi kelawan ma. Dapat kemuliaan di sisi Allah, panas. Ya kalau dia panasnya sportif, ya silahkan. Dia melakukan apa yang menjadi keistimewaan Nabi Adam, tapi iblis nggak mau. Sekedar panas-panasnya aja. Minal ijtiba'i bayane dipilih Gusti Allah. Walamma du'iyalan ing dalam sumangsane dipanggil sapa setan iblis, dipanggil ilah sujud maring sujud menghormat kepada Adam, istakbara moko angkuh, maka menyombongkan sapa iblis, wa abalan menolak sapa iblis, wa tamarradalan delurung sapa iblis, wa asolan durhaka sapa iblis. Maka arafta moko temen ngerti sapa sira annahu ing setuhune kelakuan. La hasada iku ora ana iri iku maujud illa litawarudi angin krana mendatangi ala maksudin ing atase tujuan. Yadiku kang ciut apa maksud anil wafa'i saking memenuhi bil kulli kelawan kabiyane wong. Wali hadza karna ara ikilah la hasada illa litawarud ala maksud yadiku anil wafa' la tara orang ningali sapa sira annasa ing manungsa yatahasaduna saling iri sapa nas ala nadhari ing atase menatap ila zinati sama'i maring hiasane langit, keindahan langit, maring keindahan langit. Bahkan tapi menatap langit gak ada yang saling iri, semuanya kebahagiaan, semuanya nikmat. Tapi wa yatahasaduna saling iri sapa manusia ala ru'yatil basatini ing atase ningali piro-piro kebun alati hiya kang utawi kebun juz'un iku bagian yasirun kang sangat kecil min jumlatil ardi saking jumlahe bumi. Kian tanah kita rebutan begitu, padahal bumi itu kan kecil sekali kan, sawah itu sepetak dua petak, apalagi warisan saling panas-panasan, padahal yang dipersoalkan cuma tanah yang ciut aja. Jadi masalah tuh panas-panasan. Wa gunul ardi padahal umpama utawi sekabehane bumi taruh semuanya bumi ini cek buat kamu semua lamasna iku ora ono timbangan iku maujud lah hakadewe arad bil idhafati kelawan dibandingkan ila sama maring langit tuh. Pengen dapat warisan enggak? Pengen warisan apa? Langit tuh buat kamu semua sana. Enggak ada yang seneng, tapi orangnya enggak ada yang seneng jadi Warisannya apa kita? kamu dapat warisan apa? Langit kan gue sira kabeh mana las. Bintang-bintang. Ya orang senang mukonanku. Harusnya senang ya. Harusnya senang. Wong langit, wah kanggo kita kabeh tapi iya senang mangga. Harusnya kan senang. Alhamdulillah kita oleh langit. Iya. Lah kasih senang. Silahkan tuh, nih.
Nah, kamu tinggal beli teropongnya aja, teropong bintangnya. Kamu nikmati sendirilah sana. Kamu sira kabeh. Melihat hilal, melihat bulan, melihat bintang Jupiter, Saturnus, sok kamu nikmati kamu sira kabeh, khusus yang kamu sendiri. Ya orang seneng ora apa menungso ku ya aduh iya aja. Berarti memang mentalnya memang mental recehan. Ya lukis sepetak 2 petak sawah, ya lukis sepetak 2 petak sawah. Langit sih nggak mau. Laput digelem. Awas nih. Wis mengkonon ngaku aja demen surga. Demen surga apa ya kan? Dikasih langit aja nggak mau aja. Dikasih langit serang tuh. Langit kanggo sira kabeh cek. Ora seneng ora apa aja. Bagaimana orang mengaku dia seneng pengen masuk surga, dikasih langit sih orang doyan, orang gelem. Jadi mancing surga sing ngendi kemudian. Jadi idealnya orang masuk surga itu ya demen langit lah, demen langit. Wong surga itu lebar, langitnya lebar. Bil idhofati kalawan dibandingkan ila sama imaring langit. Walakin sama utawi langit di saatil aktori karena lebare piro-piro wilayahe wafiatun iku memenuhi bijamiil absari kelawan sekabehane pandangan mata. Malam yakun maka ora ana fiha iku ing dalem saatil aktor atau sama. Pada diri langit ora ono tazahumun opo desek-desekan berjubel-jubelan enggak ada. Wala tahasuda lan ora ana iri iku maujud aslan kelawan sama sekali. Fa alaika moko netepano sira ing kunta lamun ana sapa sira basiron iku wong kang kritis. Wa ala nafsika lan ing atase awake sira mustiqan iku wong kang melas. Netepono antatluba ing yen to luruh sapa sira, luruh nikmatan ing siji nikmat. La zahmata kang ora ana desek-desekan iku maujud fiha ing dalam nikmat. Sudah nikmat yang paling enak itu nikmat yang tidak ada panas-panasannya. Nikmat yang utama ibaratnya misalkan pekerjaan di muka bumi ini, ya pekerjaan yang tidak saling bersaing itu yang paling enak. yang tidak ada saingannya. Jadi guru matematika ada saingannya. Pengen jadi PNS banyak saingannya. Aduh capek sekali. Ya sudah kamu jadi apa? Pos meeting. Jadi pos meeting masih ada saingan. Ya pekerjaan sing lah kesaingannya apalah itu sebenarnya yang berbuat lah saingan berbuat Wah, pirang-pirang kalau saingan itu berbuat tak bayarannya ya langsung nggak ada saingannya. Paling enak pekerjaan yang tidak ada saingannya itu paling enak daripada yang bersaing-saing. Aduh, durung apa-apa wis disingkur sing kana sing kene. Disingkur, diserimpung, dituduh, difitnah ada. Luru pegawaian sing lah kesaingane paling enak. Macul. Maculan. Kadang-kadang kalau urusan apa? Urusan. Iya cuma mungkin mau macul kan. Ada ini dulu dia lah, ya ambil. Yaitu yang hari berbuat pernah dulu berat lumayan nih. Dia pekerjaan sing sosial sifatnya. Iya. Malas. Ya iya. Antat tuba nikmatan la zahmata fiha. Wala dzatan lan ing kenikmatan la kadaro kang ora ana ruwet iku maujud lah kadwelatan. Wala yujadulan ora ditemu dalika apa mengkono kenikmatan yang tidak ada saingane fit dunia ing dalam dunia illa fi ma'rifatillah kecuali ing dalam makrifat Gusti Allah. Makrifat Gusti Allah itu lah kegajiane. Serag kegiatan yang tidak ada gajiannya. Yang tidak ada gajiannya itu nggak ada saingannya. Pekerjaan yang nggak ada saingannya ya serang baik hari meluan sih, hari pengen meluan serang baik tapi ya nggak ada gajiannya. Serang pengen meluan ya kita melu senang
dibantu. Ya, terima kasih. Ikut terbantu kan, sesuatu pekerjaan yang tidak ada gajiannya itu pasti nggak ada persaingan. Sampai tukang parkir bayar persaingannya kan. Tukang parkir. Waduh, saingannya pirang-pirang temen. Wani tuku. Mulane ngaji jurmiyah bae wis langkah serang. Haji Takrib saingane. Langkah saingan. Aduh jadi itu kan pengen mulang jurmiyah ya mangga serang. Kita melu seneng ada wong melu mulang jurmiyah, saya aja ikut seneng beli pegal. Darani gampang teu murukaken jurmiyah. Serang bae lawan sira meluan muruki jurmiyah. Ya kita meluan to. Serang bla apa? Kita pensiun bla apa? Saya pensiun ngajar jurmiyah enggak apa-apa. Diganti yang lain kita melu seneng. Beli panas. Alhamdulillah beli panas beli apa? Iris jabatan kita mulang jurmiyah direbut orang. Saya enggak panas. Pokoknya sing pengen meluan karena keganteni posisi saya ngajar jurmiyah enggak apa-apa. Beli panas. Enggak panas saya, enggak panas. Dianggapnya panas jadi itu direbut jabatannya. Karena pengajar jurmiyah direbut jabatannya. Silahkan. Silahkan. Beli panas beli apa kita? Itulah. Illa fi ma'rifatillah. Wa ma'rifati sifatihi. Pokat ma'rifatullah keduburan yang ngajar jurmiyah saja. Itu suatu hal yang tidak ada desek-desekan, ada seninya. Memang kadang mulang jurmiyah ada senengnya. Ketika bocah paham, masuk, kono enggak. Sing mulangnya juga ikut seneng. Nah, tapi misalkan diganti bae jadi ganti lah. Aja sampean sing mulang, kita bae mangga. Kita malah senang. Wa ma'rifati sifati pokat ma'rifatullah keduburan pokatan. Wa ma'rifati sifati hilan ma'rifat sifat-sifati Gusti Allah wa af'alihi lan pira-pira perbuatane Allah. Wa ajaibi malakuti samawati lan pira-pira keajaiban kerajaan langit wal ardilan